yours and you're looking ready to set it on fire. Come on and cha-cha-cha with me, and I'ma cha-cha-cha with you tonight. Oh, I like it like that. She working that back. I don't know how to act. Ooh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita. Apa ada yang mau memimpin berdoa? Baik, Bapak kita silakan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa bersama. Doa selesai. Baik, Ibu akan presentasi terlebih dahulu ya. Apa ada yang tidak masuk? Nadia Ibu. Kenapa? Sakit Ibu. Ada suratnya. Menyusul. Baik, nanti minta tolong ke ketua kelas mengirimkan pesan suratnya ke Ibu ya. Baik Ibu. Baik, sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu nih kepada kalian. Nah, kalau kalian sudah bekerja keras, tapi tidak ada yang menghargai, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Kesal sih Bu. Jadi malas lanjut kerja Bu. Jadi sedih juga Ibu. Nah, dari jawaban kalian tadi, kita bisa melihat bahwa setiap orang itu sebenarnya membutuhkan penghargaan atas usaha yang sudah dilakukan. Kalau kerja keras seseorang tidak dihargai, dampaknya itu ke seseorang tersebut jadi merasa kecewa, kehilangan semangat, bahkan jadi malas untuk bekerja lagi, berusaha lagi. Nah, maka dari itu, hari ini kita akan belajar tentang penghargaan pegawai supaya kita memahami pentingnya memberikan apresiasi kepada pegawai agar mereka tetap termotivasi dan bekerja lebih baik dengan baik. Baik, Ibu akan memberikan baik terlebih dahulu ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian dapat memahami pengertian penghargaan pegawai, agar kalian dapat menjelaskan tujuan pemberian penghargaan pegawai, lalu agar kalian dapat menyebutkan jenis-jenis penghargaan pegawai dan dapat mengidentifikasi pegawai yang berhak menerima penghargaan. Lalu ada juga kalian dapat menjelaskan manfaat penghargaan bagi pegawai dan perusahaan. Yang terakhir agar kalian dapat menumbuhkan sikap untuk menghargai usaha dan prestasi orang lain. Nah, di sini Ibu ada QR, bisa kalian scan terlebih dahulu. Nanti ada video singkat yang sudah Ibu berikan. Sudah muncul videonya? Nah, kalau bisa kalian lihat terlebih dahulu, diperhatikan dengan baik. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait video tersebut. Boleh. Makasih Ibu.
Ada karyawan yang dikasih penghargaan Ibu. Mereka kelihatan bangga dan juga senang Ibu. Kenapa bisa senang? Karena usahanya dihargai Ibu. Betul sekali. Jadi penghargaan itu bukan sekedar hadiah ya, tapi bentuk pengakuan. Nah, sekarang kita coba berpikir lebih dalam. Menurut kalian, apa sih yang dimaksud dengan penghargaan pegawai? Lalu kenapa seorang pegawai itu harus mendapatkan penghargaan? Ada yang bisa menjawab? Saya Ibu. Baik, silakan Mbak. Penghargaan itu apresiasi dari perusahaan dan supaya pegawai tersebut tetap semangat bekerja Ibu. Ya betul sekali. Jadi penghargaan pegawai adalah bentuk apresiasi yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan kepada pegawai atas kinerja, prestasi, dedikasi, dan kontribusi yang telah diberikan. Lalu penghargaan itu dapat berupa materi seperti uang, bonus, atau hadiah. Lalu ada non materi seperti sertifikat, ujian, promosi jabatan, dan pengakuan. Lalu tujuan utama penghargaan pegawai adalah untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai. Apa ada yang ingin ditanya? Apa ada yang ingin bertanya? Ya Ibu. Baik, Ibu lanjut. Nah, selanjutnya, mengapa sih penghargaan pegawai itu harus penting? Nah, Nah, penghargaan pegawai itu penting karena untuk meningkatkan motivasi kinerja, kerja. Nah, penghargaan pegawai penting itu karena untuk meningkatkan motivasi kerja, lalu bisa mendorong kinerja yang lebih baik, dapat menumbuhkan loyalitas pegawai, serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Lalu selanjutnya dari tujuan penghargaan pegawai, yang pertama adalah menumbuhkan semangat kerja, ada mendorong produktivitas. Lalu yang ketiga adalah menghargai kontribusi pegawai. Yang keempat adalah memotivasi pegawai lain untuk berprestasi. Dan yang terakhir menciptakan budaya kerja kompetitif yang sehat. Ibu, Ya, ada di sini. kenapa sih penghargaan itu bisa meningkatkan semangat kerja pegawai? Nah, pertanyaannya yang bagus karena ketika pegawai itu merasa dihargai, mereka itu akan merasa berusaha dan kerja kerasnya itu diperhatikan. Nah, hal itu dapat membuat mereka lebih semangat lagi dan percaya diri dalam bekerja. Apakah sudah jelas? Sudah Ibu, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Belum ada Ibu. Baik, lanjut. Ada manfaat penghargaan pegawai. Nah, manfaat bagi pegawai dapat merasa dihargai, yang berbeda meningkatkan kepuasan kerja, dan terakhir juga dapat menambah kepercayaan diri. Lalu manfaat bagi perusahaan menjadi produktivitas itu meningkatkan. Lalu yang kedua adalah loyalitas pegawai itu lebih tinggi, dan yang terakhir pastinya jika perusahaan itu terlihat lebih baik. Dari sini apa ada yang ingin bertanya? Belum ada Ibu. Baik, Ibu lanjut. Yang sekarang ada jenis-jenis penghargaan pegawai. Jenis-jenis penghargaan pegawai itu ada 3. Yang pertama, penghargaan finansial. Nah, penghargaan finansial itu terdiri dari bonus, insentif, tunjangan, dan kenaikan gaji. Nah, yang kedua adalah penghargaan finansial. Kalau non finansial itu sendiri terdiri dari sertifikat penghargaan, piagam prestasi, ujian langsung, serta pengakuan publik. Kalau yang terakhir ada penghargaan karir. Penghargaan karir itu sendiri terdiri dari promosi jabatan, kesempatan pelatihan,
dan pengembangan teknik. Ibu mau bertanya, Ya, Kak Nabila. kenapa bonus dan insentif itu termasuk penghargaan finansial ya Bu? Nah, pertanyaan bagus karena bonus dan insentif itu diberikan dalam bentuk tambahan penghasilan kepada pegawai sebagai bentuk apresiasi atas kinerja mereka. Apakah sudah jelas Kak Nabila? Sudah Ibu. Nah, selanjutnya ada siapa sih yang berhak menerima penghargaan itu? Nah, yang berhak menerima dan tentunya yang pertama pegawai yang berprestasi tinggi, lalu yang kedua adalah pegawai dengan kinerja konsisten, dan yang ketiga adalah pegawai yang inovatif dan kreatif, yang keempat adalah pegawai yang disiplin dan bertanggung jawab, serta yang terakhir pegawai yang berkontribusi besar terhadap perusahaan. Jadi kalau ada pegawai yang bekerja keras dan termasuk yang tadi, itu pasti harus dihargai agar mereka berpikir kalau usaha mereka itu tidak terbayar sia-sia. Ibu mau tanya, Ya Pak Dinas, kenapa sih pegawai berprestasi tinggi itu layak mendapatkan penghargaan? nah kan karena mereka itu mampu menunjukkan hasil kerja yang sangat baik dan memberikan dampak positif bagi perusahaan. Apakah sudah jelas Kak Davina? Sudah Ibu, sudah jelas. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Gimana Ibu? Misi Ibu masuk. Ya, silakan Kak Tari. Baik. Gimana nih kalian masih semangat apa udah lemes? Capek ya Bu, lapar. Bentar lagi mas. Ya sebentar lagi ya. Di sini kita selesai Pak. Nah, biar kalian makin semangat lagi, gimana kalau kita ice breaking terlebih dahulu? Mau. SBG-nya apa Bu? Saya. Ibu SBG-nya apa tuh Bu? Nah, gamesnya adalah tebak ekspresi karyawan. Ada yang tahu nggak? Gimana itu tahu? Benar. Jadi nanti ada siswa yang maju ke depan, perwakilan terlebih dahulu satu. Nanti kalau misal udah ada yang menjawab, ganti lagi satu lagi. Berarti yang totalnya ada dua siswa yang maju ke depan untuk menandakan ekspresi karyawan tanpa bersuara. Jelas? Jelas Ibu. Ada yang mau maju terlebih dahulu? Baik, kita silakan. Nah, jadi nanti Ibu akan berikan instruksi kepada Mbak Davina mau menggunakan apa. Nanti Mbak Davina yang mengatakan gerak kondisi tersebut dan kalian jawab ya. Ya, Ibu. Sudah siap? Sudah Ibu. Sudah. Ayo kalian terus menebak ya. Sekali lagi ya. Sekali lagi diperhatikan biar tahu jawabannya apa. Ayo. Saya tahu, saya. Apa bilang? Capek kerja tapi nggak dihargai. Benar? Betul. Makasih Mbak Davina. Sini. Dasar nangkungin
Nampan, nampan. Silakan. Saya tahu. Apa Mbak Nabila? 8.000. Benar? Salah. Ayo, gerak lagi atau langsung jawab saja yang tidak tahu? Gerak lagi ya. Ya, Bapak ini ekspresi karyawan yang kerja keras tapi tidak dihargai. Baik, terima kasih Mbak Davina sudah menambahkan tips yang pertama. Untuk tanya, ada yang mau menanyakan lagi? Saya. Boleh Mbak Nabila, silakan. Ayo. Ayo diperhatikan ya. Ya, Ibu. Masuk. Ayo. Apa ya? Ayo, Mbak. Bisa menambah jawabannya apa? Apa? Senang. Betul? Salah. Salah ya. Kurang tepat. Berapa dong? 1, 2, 3. Ada yang bisa menebak? Silakan, gimana Mbak Karin? Ayo silakan Mbak Karin, apa jawabannya? Jawaban penghargaan. Ya, Bisa langsung good improving. Kasih karyawan yang baru dapat penghargaan. Baik, terima kasih. Kita mendapat sama Ibu. Nah, dari permainan tadi kita bisa melihat ya, bagaimana ekspresi karyawan yang dihargai, itu semangat dan semangat. Lalu kalau karyawannya tidak dihargai itu rasanya kayak capek, males, dan sedih pastinya. Nah, mungkin sudah cukup kita seru-seruannya. Selanjutnya Ibu akan memberikan penugasan untuk kalian. ya tugas apa itu? Nah, di sini tugas Bapak untuk kalian bisa membentuk kelompok terlebih dahulu yang beranggotakan 3 orang. Beranggotakan 3 orang. Lalu kalian menyusun ringkasan materi dan menganalisis masalah yang bisa ditemukan dalam video yang sudah ditayangkan dalam bentuk infografis. Nah, kalian tugasnya silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu yang beranggotakan 3 orang. Lalu untuk materi tambahannya, Ibu akan memberikan link itu. Linknya Ibu akan share di grup kelas kalian ya. Ya, Ibu. Nah, sudah masuk? Sudah Ibu. Lalu selanjutnya untuk tugas kalian yaitu menyusun ringkasan materi dan menganalisis masalah yang bisa ditemukan dalam video yang sudah ditayangkan dalam bentuk infografis. Jadi tugas kalian nanti akan kalian menganalisis penghargaan pegawai, lalu tujuan dan manfaat penghargaan pegawai, jenis penghargaan pegawai, dan kriteria mendapatkan penghargaan pegawai. Kalian bisa mempelajarinya dari video yang sudah diberikan atau bisa juga cari di internet lainnya. Nanti hasilnya
membuat infografis, lalu presentasikan dengan kelompok kalian. Apakah sudah paham? Paham, Ibu. Nah, Ibu beri waktu 10 menit cukup? Cukup, Ibu. Baik, silakan dikerjakan ya, didiskusikan dengan baik. Kalian bisa bagi tugas ya, apabila ada rekan kalian yang tidak mau bekerja sama, silakan lapor ke Ibu ya. Baik, Ibu. Ibu izin ke toilet. Ya, silakan Mbak Davina. Saya tahu.
kebetulan berapa orang Ibu? Satu orang. Satu orang.
waktunya sudah habis. Bagaimana kalian sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Siapa yang ingin maju terlebih dahulu? Kelompok kami. Baik, silakan. Ada yang menjelaskan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu Anissa dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penghargaan pegawai. Sebelum itu, perkenalkan saya dari Narkoba Indonesia dengan absen 06 dan juga rekan saya Cantik Mamalina dengan absen 47. dan juga ada Nadia yang berhalangan hadir. Baik, langsung saja dibacakan oleh presentator pertama yaitu Baik, penghargaan pegawai adalah bentuk apresiasi dari perusahaan kepada karyawan atas kinerja atau prestasi yang telah dicapai. Tujuan dan manfaat penghargaan pegawai sendiri ini yang pertama yaitu meningkatkan motivasi kerja, meningkatkan kinerja karyawan, serta meningkatkan loyalitas terhadap perusahaan. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis penghargaan. Nah, di jenis-jenis ini terdapat 2 jenis. Yang pertama ada finansial dan non-finansial. Finansial itu seperti bonus dan juga insentif. Lalu untuk yang kedua itu non-finansial, yaitu seperti ujian dan juga sertifikat. Nah, ada juga kriteria pemberian penghargaan, terdapat 4 ya. Yang pertama itu ada kinerja, yang kedua disiplin, yang ketiga loyalitas, dan yang terakhir tanggung jawab. Lalu ada juga contoh kasus yang kami ambil, yaitu jika ada karyawan yang selalu mencapai target dan juga disiplin, maka dia layak mendapatkan penghargaan seperti bonus atau karyawan terbaik. Selanjutnya, sesi tanya jawab akan kami buka. Kalian yang ingin bertanya, persilahkan. Saya silakan yang bilang. Baik, teman-teman, saya Najla Malika dengan absen nomor 10. Izin bertanya, kalau ada suatu pegawai yang mengalami penghargaan yang berbeda tidak adil, bagaimana menurut kalian? Izin menjawab, pastinya perusahaan memberikan penghargaan sesuai kriterianya. Jika ada karyawan merasa tidak adil, maka ditinjau ulang kebijakan penghargaan perusahaan. Apabila ditemukan kesalahan dalam penilaian, maka perusahaan akan memperbaiki keputusan, misalnya dengan memberikan apresiasi tertunda dan memilih ulang siapa yang berhak menerima penghargaan tersebut. Apakah sudah jelas tadi kan? Sudah jelas, terima kasih. Baik, apakah ada Sudah cukup. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. keren sekali ya? Saya teman-teman yang jawaban. Nah, hasil diskusi kelompok 1 sudah bagus sekali, sudah lengkap.
dan kapasitasnya juga sudah sangat relevan dengan kehidupan, sudah relevan sama sudah relevan dengan kehidupan kalian sehari-hari juga. Dari materi kita hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi yang telah kita pelajari dari tadi? Boleh angkat tangan ya. Boleh silakan menunjukkan. Menurut saya, penghargaan pegawai merupakan bentuk apresiasi yang penting untuk meningkatkan motivasi, kinerja, dan loyalitas. Apabila perusahaan tidak memberi penghargaan, nampaknya yaitu motivasi kerja bisa menurun. Selain itu, pegawai perusahaan juga bisa resign karena masa kerja kerasnya tidak pernah dihargai. Maka dari itu, penghargaan pegawai sangat penting bagi suatu perusahaan. Betul sekali. Jadi penghargaan pegawai merupakan salah satu yang penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkan motivasi, menciptakan lingkungan kerja yang positif. Nah, jadi perlu dipahami sekali bahwa dalam organisasi adanya penghargaan menciptakan kompetisi yang sehat. Jadikan keberhasilan orang lain sebagai cermin untuk memperbaiki diri, bukan sebagai alasan untuk merasa diri. Belajarlah untuk mengapresiasi pencapaian teman lainnya agar kalian juga layak untuk diapresiasi nantinya. Baik, Ibu senang sekali hari ini kalian sudah aktif semua. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Berharap kita semua bisa memahami materi yang telah kita pelajari hari ini ya. Materi ini sangat penting dan akan kalian alami selama memasuki dunia kerja. Nah, selanjutnya untuk minggu depan tugas kalian adalah silakan kalian menceritakan pengalaman pribadi kalian sendiri ketika mendapatkan suatu penghargaan. Tulis di buku tulis kalian. Lalu minggu depan ketika pembelajaran Ibu akan pilih salah satu dari kalian untuk menceritakan pengalaman yang telah kalian tulis untuk mempresentasikan di depan kelas. Apakah ada pertanyaan terkait tugas yang Ibu sampaikan? Ada, baik, jika sudah jelas, Ibu akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Ibu tutup, mari sebelum itu. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik, teman-teman semua, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Doa. Baik, terima kasih ya semuanya atas partisipasi kalian. Kalian anak hari ini terima kasih. Oh iya, dari itu. Oh iya,
Baik, sekian dari Ibu hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari Ibu. Kok yang pertama kali Alhamdulillah ya Allah.